Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil. Teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini yang akan kami sajikan teman-teman ya, informasi-informasi terupdate ya untuk teman-teman sekalian terkait dengan peluang lulus ya untuk P1, P2, P3, P4, P3K ya, potensi lulus 100% kira-kira teman-teman ya. Jika misalkan formasi Mapel 500 yang lulus administrasi ada 400 pelamar. Di sini kita lihat ya, otomatis kalau misalkan yang lulus administrasi itu cuma 400 pelamar, sedangkan formasi Mapel linearnya untuk 400 pelamar ini ada 500, maka potensi kelulusannya itu besar teman-teman. Kami tidak bisa menjamin apakah nanti bisa lulus 100% atau tidak, karena tentunya ada mekanisme yang akan dilalui baik itu P1, P2, P3 maupun P4, yaitu terjadinya perankingan teman-teman ya. Nah, bagi P2 dan P3 ada tes catnya, kemudian bagi pelamar umum ada nilai passing grade, sehingga sangat susah untuk kita prediksi apakah misalkan jika formasi Mapel PAI 500 yang lulus ADM itu 400 pelamar, apakah potensi lulusnya 100%? Bisa ya, bisa tidak teman-teman. Tetapi kalau misalkan formasi Mapel itu lebih banyak daripada jumlah pelamar yang memiliki ijazah linier, itu otomatis kita bisa katakan atau kita ambil jalan tengah bahwa persentase kelulusannya itu tinggi teman-teman. Kami katakan persentase kelulusan tinggi dan potensi lulus 100% itu tetap terbuka, tapi kami tidak bisa memastikan kira-kira. Nah, judul video ini muncul karena ada yang mempertanyakan langsung teman-teman ya. Ada yang mempertanyakan langsung dari salah satu teman subscriber. Kita cek. Ini ada yang mempertanyakan teman-teman ya di kolom komentar di channel ini, jika formasi Mapel, anggaplah Mapel PAI teman-teman ya, jika formasi Mapel PAI ada 500 sedangkan yang lulus administrasi ada 400. Oke lah, kita asumsikan skenario seperti ini. Misalkan sebelum pengumuman administrasi, pelamar Mapel PAI itu anggaplah 550 teman-teman ya yang sudah submit resume. Namun setelah pengumuman kelulusan administrasi secara final atau pengumuman masa sangga, itu ternyata yang lulus ADM itu cuman 400. Otomatis kalau kejadiannya seperti ini, maka skema penempatan itu berubah. Yang awalnya itu agak sulit, sekarang dipermudah teman-teman ya. Kenapa admin berani mengatakan seperti itu? Karena hukumnya berubah teman-teman ya. Formasi itu lebih banyak daripada jumlah pelamar. Nah, pertanyaannya, karena ini beda 100, formasi 500, pelamar tinggal 400, otomatis ini memberikan peluang yang sangat besar baik itu P1, P2 maupun P3 dan bahkan juga pelamar umum teman-teman ya untuk lulus menjadi ASN P3K. Pertanyaannya sekarang, apakah bisa lulus 100%? Nah, ini yang sulit dijawab. Kenapa admin sulit menjawab? Meskipun formasinya lebih besar, lebih banyak daripada jumlah pelamar, salah satu yang menjadi penyebab utama sebenarnya teman-teman adalah karena ada beberapa mekanisme yang akan diikuti, terutama bagi P1, P2, P3, P4. Bagi P4 itu ada nilai ambang batas yang harus dicapai. Jadi meskipun misalkan pelamar umum itu formasinya lebih banyak misalkan, ternyata tidak melewati nilai ambang batas, itu tetap tidak bisa diangkat menjadi ASN P3K kecuali ada lagi penurunan nilai ambang batas. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Begitu juga dengan P2 dan P3. Bisa jadi ya, ada yang tidak lulus karena bisa jadi anggaplah tidak mengikuti tes CAT BKN atau melakukan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan kelulusannya itu dianulir. Sehingga kalau kita ingin menjamin 100% bahkan lulus semua, jika misalkan formasinya ada 500 sedangkan pelamarnya lulus seleksi administrasi itu hanya 400, kita lantas menjamin bahwa
100% bakalan lulus menjadi SMP 3K, itu kita tidak bisa menjamin 100% teman-teman. Apalagi juknis resmi dari Kemendikbud kan belum rilis. Tapi yang bisa kita katakan kalau posisinya seperti ini teman-teman ya, saya menjawab apabila posisi yang seperti ini kita bisa katakan jika misalkan formasi mapel jauh lebih besar daripada pelamarnya, maka kita bisa katakan persentase kelulusan pelamar nantinya itu bakalan tinggi ketimbang jika misalkan formasi mapel lebih sedikit daripada jumlah pelamar. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman maknai terkait informasi ini. Jadi logikanya seperti itu. Jika formasi lebih besar daripada pelamar, maka persentase kelulusan itu diperkirakan bakal naik teman-teman. Tapi kalau untuk menjamin 100% lulus, sepertinya susah teman-teman kita menjamin. Karena kenapa? Terutama bagi P4. Apakah P4 itu sanggup untuk melewati nilai ambang batas? Karena ada beberapa mekanisme yang harus dilalui oleh pelamar sebelum dinyatakan lulus menjadi ASN P3K. Bukan serta-merta kalau misalkan formasi lebih banyak daripada pelamar itu langsung diluluskan 100%. Tidak seperti itu, berbeda kalau memang semuanya P1. Misalkan P1-nya 400, kemudian formasi linearnya untuk P1 itu 500, maka dipastikan seluruh P1 itu bakal diangkat. Kenapa? Karena P1 itu kan tidak dites lagi Bapak Ibu. Tidak dites lagi. Berbeda dengan pelamar umum ya. Pelamar umum itu harus melewati nilai ambang batas dulu. Jadi meskipun formasi lebih banyak daripada pelamar tapi tidak mampu melewati nilai ambang batas bagi pelamar umum, otomatis itu tetap susah untuk diangkat menjadi ASN. Sehingga jawaban bijak untuk menjawab pertanyaan ini itu bahwasanya persentase kelulusannya bakalan naik. Nah, bagaimana cara menentukan kelulusan? Bagi P1 itu berlaku urutan prioritas, urutan nilai, kemudian P2 dan P3 itu di ranking nilai teman-teman ya. P2 dan P3 di ranking nilai, kemudian untuk P4 itu juga berdasarkan nilai terbaik. Nah, kita tidak tahu apakah P4 ini bisa mendapatkan atau melewati nilai ambang batas. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Di sini teman-teman kita lihat ya, ada beberapa informasi penting juga di portal resmi guru PPPK kemdikbud.co.id, yang mana di sini teman-teman progresnya ini sudah mulai jalan ya. Yang mana kalau kita perhatikan untuk pengumuman masa sangga nanti, hasil pengumuman sangga sudah diumumkan. Untuk masa sangganya mulai tanggal 19 sampai 21 Oktober. Jawab sangga dari tim verifikator ya 19 sampai 23 Oktober. Ya, ini nomor 7, pengumuman pasca sangga tidak bisa lagi menyangga teman-teman ya. Itu mulai tanggal 22 sampai tanggal 28 Oktober 2023 pastinya ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, sudah ada pergerakan untuk progres seleksi ya P3K Guru 2023, yang mana kita lihat untuk pendaftarannya di sini sudah jalan, sudah selesai. Kemudian seleksi administrasi ini juga sudah berwarna abu-abu, ini sudah selesai. Jadi tinggal pengumuman hasil seleksi administrasi. Ya, ini sementara berjalan ya, karena belum semuanya juga diumumkan teman-teman. Masa sangga, kemudian jawab sangga, itu pengumuman pasca sangga itu nantinya akan diumumkan kemudian teman-teman. Jadi tetap pantau akun SSCSN-nya dan nantikan informasi-informasi terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.